Umat Tuhan, di hari Minggu, hari yang khusus ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan berdiri dan bersukacita. Kita menyanyikan Mari Sembah. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, kebaktian hari ini adalah kebaktian Minggu Pentakosta dan syukur tahunan dengan tema Roh Kudus, Sang Pengubah Kehidupan. Semua orang pernah mengalami masa sulit di dalam hidupnya, masa sulit yang menimbulkan kesedihan dan kekhawatiran. Para murid juga pernah mengalaminya ketika Tuhan Yesus tidak lagi ada bersama-sama mereka. Namun ketika Roh Kudus turun atas mereka dalam wujud lidah-lidah api, maka perubahan besar terjadi. Murid-murid dengan berani memberitakan kabar keselamatan Kristus kepada semua orang. Roh Kudus memulihkan hidup para murid sehingga mereka dapat menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Pada saat ini, marilah kita mempergunakan waktu untuk memeriksa kembali apakah kita sudah menjalani hidup di dalam Tuhan. Apakah Roh Kudus ada di dalam hati kita dan menolong kita untuk menjadi manusia baru. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan untuk menyesali kelalaian kita dan mengakui segala perbuatan salah dan dosa kita di hadapannya. Marilah kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di hari Pentakosta ini, kami menyadari begitu besar kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Namun dalam kehidupan keseharian kami,
justru tidak memperlihatkan rasa syukur kami kepada Tuhan, melainkan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perkataan-perkataan kami seringkali menyakiti hati orang lain. Perbuatan-perbuatan kami mendukakan orang lain dan tidak mencerminkan murid-murid Kristus yang sejati. Oleh karena itu Bapa, ampunilah, kuduskanlah kami, dan biarlah Roh Kudus menolong kami agar supaya kami boleh hidup seturut dengan jalan dan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita hari ini. Diambil dari Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang benar, bimbing jalan yang gelap hati anak-Mu tentram. Bila badai meneru, perdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bila nanti tamatlah pergumulan dunia, dalam sorga mulia nama kita tertera. Asa kita ditebus, pun dipanggil Roh Kudus. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu melalui Roh Kudus-Mu
yang menyertai kami di dalam segala pergumulan kehidupan kami. Kami menyadari ya Tuhan, khususnya di tengah-tengah masa yang sulit seperti pada saat ini, kami membutuhkan penyertaan, pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan. Sehingga pada hari ini kami merayakan Pentakosta, merayakan turunnya Roh Kudus yang menyertai para murid dan juga menyertai kami semua. Biarlah kiranya ya Tuhan, firman yang akan kami dengar boleh semakin menguatkan kami, memampukan kami, mengubahkan kami sehingga kami dapat menjalani kehidupan di masa-masa yang tidak mudah seperti pada saat ini. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan juga menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya dengan penyertaan Tuhan segala perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bacaan pertama dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut orang agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu lelaki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikianlah sabda Tuhan. Kepada
karya-Mu Tuhan, sekaliannya Kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal, Leviathan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Semua menanti Kau beri makanan, bila Kau memberi dipungutnya. Apabila Kau buka tangan-Mu Tuhan, mereka kenyang dengan kebaikan. Jikalau wajah-Mu Kau sembunyikan, maka mereka pun terkejutlah. Apabila Engkau ambil roh mereka, binasalah semua jadi debu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Kiranya kemuliaan Tuhan tetap, bersukalah karena karya-Nya. Dia yang pandang bumi hingga bergetar, gunung yang Ia sentuh pun berasa. Ku nyanyi baginya selama hidup, dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar, hai jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Bacaan kedua dari Roma 8 ayat 22 sampai dengan 27. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita juga telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah
dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 27, dilanjutkan pasal 16 ayat 4 sampai 15. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, konon katanya hidup itu seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Walaupun mungkin tidak semua orang mengalaminya ya. Tapi katanya begitu, hidup itu seperti roda yang berputar. Pernahkah saudara mengalami ada di titik yang terendah? Ketika terasa banyak sekali masalah. Sementara jalan keluarnya seperti tidak ada. Harapan sudah hampir padam. Itu adalah titik terendah dalam kehidupan seseorang. Semoga kita tidak perlu mengalami. Atau mungkin saat ini ada yang sedang mengalami. Karena pandemi ini kan ya, kayaknya masalah kita banyak. Jalan keluarnya apa? Kita nggak tahu. Jangan-jangan saat ini jadi titik terendah kehidupan kita. Karena semakin hari kelihatannya persoalan semakin bertambah. Kalau ingat di awal pandemi dulu kan semua mengira pandemi ini hanya akan berlangsung beberapa bulan. Ya. Sehingga walaupun masker langka, hand sanitizer juga langka, harganya jadi melambung tinggi, rasanya kita belum terlalu mempersoalkan. Negara-negara memilih untuk sama sekali lockdown
tidak ada kegiatan, atau seperti kita nih di Indonesia, ya, pembatasan sosial. Karena mengira bahwa ya pandeminya tidak akan lama. Saya ingat dulu di awal-awal karena kita memilih untuk tidak lockdown, terus banyak orang yang mempersalahkan. Ternyata yang lockdown ya ekonominya terganggu, sementara ya pandeminya tetap ada. Ya. Orang-orang mulai bertambah masalahnya ketika harus bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, sekolah dari rumah. Anak-anak mulai menyadari kalau ternyata orang tuanya lebih galak dari gurunya. Orang tua juga baru menyadari kalau ternyata ngajarin anaknya sekolah itu susah gitu ya. Mulai banyak masalahnya. Yang bekerja dari rumah awalnya mungkin berpikir, wah enak juga gak usah macet-macetan. Tapi ternyata jam kerjanya jadi seperti tidak ada batasnya. Ya. Terus karena di rumah terus-terusan gak ada situasi yang baru, juga jadi stres gitu ya. Masalahnya terus bertambah. Sementara kapan pandeminya bisa selesai? Mengharapkan ada obat baru ditemukan. Mengharapkan ada vaksin bisa ditemukan. Tapi melihat kenyataan, kalau proses untuk sampai tiba pada obat yang baru atau vaksin yang baru itu butuh waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun. Harapannya kan jadi kayak memudar gitu ya. Vaksin yang tercepat itu vaksin gondongan. Itu diciptakan dalam 4 tahun. Itu rekor tercepat. Artinya untuk sampai pada vaksin itu aman untuk digunakan, teruji, bisa perlu waktu yang lebih lama lagi. Sementara situasinya seperti ini. Akhirnya karena situasi darurat lantas semuanya jadi dipersingkat. Dalam 1 tahun, 1,5 tahun vaksinnya tersedia. Harapan kembali ada. Tapi terus kita lihat berita di India. Yang sudah divaksin juga. Bahkan pemerintahnya sudah mengatakan kita sudah diambang kemenangan. Ya lalu terjadilah semuanya. Bukan gelombang pandemi lagi yang disebut ya, tapi tsunami. Saking besarnya gelombang. Dalam 1 hari lebih dari 400.000 yang tertular. Ada begitu banyak orang yang akhirnya tidak terselamatkan. Rumah sakit penuh, kayu bakar habis karena mereka dikremasi, bahkan oksigen pun habis. Orang dirawat sudah di sembarang tempat, di jalan, di dalam bajai, di mana-mana. Terus kita kan juga liburan kemarin ya. Dan tempat liburan beberapa juga banyak yang ramai. Harapan yang tadinya mulai ada karena proses vaksinasi berjalan ya relatif baik. Tapi terus kita melihat, wah, harapannya memudar, semoga tidak padam. Semoga juga kita bisa bertahan lebih baik. Sehingga mungkin lonjakannya tidak tinggi dan masih bisa diatasi. Tapi kenyataan-kenyataan itu ditambah pekerjaan yang juga masih sulit, ya, bisa membuat kita merasa ada titik terendah kehidupan kita. Karena masalah terus datang, sementara jalan keluarnya seolah-olah tidak ada. Kalau di awal-awal dulu masih banyak orang yang meyakini kita kan orang percaya. Masa kita sampai harus beribadah secara online? Tapi kemudian kita menyadari bahwa orang percaya pun mengalami penderitaan. Seperti yang disampaikan oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 22 sampai 27 yang tadi kita baca. Yang mengingatkan bahwa segala makhluk sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin. Segala makhluk sama-sama menghadapi persoalan, sama-sama menderita dan mengeluh. Ayat yang ke-23, bukan hanya mereka, kita yang sudah menerima karunia juga mengeluh dalam hati.
Karena kita masih hidup di dunia ini, maka kita pun tidak luput dari persoalan-persoalan yang ada. Karena pandemi persoalannya skalanya dunia, ya kita juga kena. Barangkali mengeluh juga, walau dalam hati. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, ketika Tuhan Yesus dalam Yohanes 15, 26, 27 dan juga pasal 16 ayat 4 sampai 15 mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan mengalami penderitaan. Yohanes 16 ayat 2, mereka akan dikucilkan, bahkan dibunuh. Ini tentu merupakan kabar buruk buat murid-muridnya. Dan kabar buruk itu masih ditambah lagi berita bahwa Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Mereka akan menghadapi penderitaan, dikucilkan, bahkan dibunuh. Lantas Tuhan Yesus yang selama ini menjadi sumber pengharapan mereka, yang selama ini mereka andalkan, juga akan pergi. Kira-kira bagaimana perasaannya? Persoalannya datang bertumpuk-tumpuk, solusinya apa? Betul, Tuhan Yesus menjanjikan akan mengutus roh penghibur, roh kebenaran yang akan menolong mereka. Tetapi kapan roh penghibur itu akan datang? Tidak disebutkan pasti kapan akan datang. Tuhan Yesus hanya mengatakan nanti kalau dia sudah pergi, dia akan mengutus roh penghibur, roh kebenaran yang akan menolong mereka untuk bisa menghadapi, bahkan juga bisa tetap bersaksi. Kira-kira bagaimana perasaan para murid pada saat itu? Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan menghadapi penderitaan, akan dikucilkan, ketika mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka, mungkin mereka merasakan ada di titik terendah dalam pelayanan mereka bersama Tuhan. Akan datang roh penghibur, tapi sebelum roh penghibur itu datang, kan mereka harus berjuang sendirian. Mereka harus bertahan. Sampai kapan? Sampai datang. Tapi kapan datangnya? Mereka nggak tahu. Yang bisa mereka lakukan apa? Ya bertahan di dalam pengharapan. Pengharapan yang mungkin redup, tapi tidak padam. Karena itu yang dilakukan oleh murid-murid, mereka berkumpul dan berdoa. Supaya mereka bisa bertahan di masa yang sulit. Mereka berkumpul, bersekutu, saling mendukung, saling menguatkan, dan berdoa. Ibadah doa pra-Pentakosta, sebelum hari ini Pentakosta kan kita ada ibadah doa pra-Pentakosta. Itu cara kita untuk mengingat dan meneladani murid-murid yang ketika di masa sulit, di titik terendah dalam kehidupan mereka sebagai murid Kristus, mereka berkumpul, mereka berdoa, mereka saling menguatkan sampai roh yang dijanjikan datang pada hari ini, pada saat Pentakosta. Ketika Roh Kudus itu turun, maka kita melihat dalam Kisah Para Rasul bagaimana Roh Kudus mengubah mereka. Mereka yang tadinya hidup di dalam ketakutan, mereka yang tadinya hidup di dalam kekhawatiran, maka diubah. Dikatakan di situ bahwa mereka bangkit berdiri dan berkhotbah. Mereka tidak lagi terkungkung oleh kekhawatiran mereka, oleh ketakutan mereka, tapi dengan berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ancaman masih ada dari orang-orang yang tidak percaya, dari tentara-tentara Romawi, ancaman masih ada. Belum berubah, yang berubah apa? Pengharapan mereka sekarang bersinar lagi, bukan lagi redup, tapi bersinar terang. Karena roh penghibur yang dijanjikan sudah datang, menyertai mereka, mengubah mereka sehingga tidak lagi dikuasai ketakutan. Hidup mereka sekarang disertai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka melakukan seperti yang Tuhan Yesus katakan, bersaksi dengan berani.
Di Pentakosta ini mungkin waktu yang tepat juga untuk kita menghayati bahwa Roh Kudus itu juga turun atas kita, orang-orang percaya. Roh Kudus itu juga akan memampukan kita untuk melalui masa-masa sulit, apapun itu. Bukan hanya pandemi ya, setiap orang mungkin punya masa sulitnya sendiri. Setiap orang mungkin menghadapi titik nadir dalam kehidupannya sendiri. Apapun itu, Roh Kudus akan menolong kita. Karena itu, jangan putus harapan. Dan yang terpenting, jangan kehilangan kepercayaan. Jangan sampai kita mempertanyakan, Tuhan kenapa saya harus mengalami ini? Tuhan di mana? Itu menandakan bahwa kita mulai meragukan penyertaan, mulai meragukan kehadiran Tuhan. Situasinya mungkin sulit, tapi mari kita bertahan percaya. Kita tetap memiliki pengharapan. Kalau dirasa berat, seperti murid-murid, datanglah ke persekutuan. Persekutuan orang-orang percaya, bukan persekutuan yang lain ya. Persekutuan yang lain mungkin hanya akan menghakimi dan lain sebagainya. Datanglah ke persekutuan orang percaya supaya kita bisa mendoakan bersama-sama, supaya iman kita ketika menghadapi banyak tantangan bisa dikuatkan, dan kita pun bisa diubahkan oleh Roh Kudus gitu. Tidak lagi dikuasai oleh keputusasaan atau ketakutan, tetapi kita bisa memiliki pengharapan seperti murid-murid pada saat itu. Ketika Roh Kudus turun atas mereka, mereka bangkit, berdiri, bersaksi, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita juga dapat melakukannya. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar. Firman yang kembali mengingatkan kami akan janji Tuhan, memberikan roh penghibur, roh kebenaran. Janji Tuhan yang sudah digenapi di saat Pentakosta, di mana Roh Kudus turun mengubah para murid. Tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, tetapi dengan berani bangkit dan bersaksi memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, mungkin di antara kami juga ada yang sedang mengalami masa-masa sulit di dalam kehidupannya. Biarlah Roh Kudus Tuhan
juga dapat hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat merasakan dan menghayati kehadiran Roh Kudus Tuhan, sehingga kami pun boleh dikuatkan, boleh dihiburkan, boleh dimampukan untuk bangkit dari keputusasaan untuk kemudian memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Biarlah Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh menganugerahi mereka dengan kesembuhan melalui obat-obatan, melalui perawatan yang diberikan. Kami berdoa juga untuk mereka yang mengalami kesulitan ekonomi akibat dari pandemi yang sudah cukup lama kami hadapi. Biarlah kiranya Tuhan juga boleh menolong, membukakan jalan supaya kebutuhan kehidupan keluarga mereka dapat tercukupi. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk situasi yang sulit pada saat ini. Biarlah kiranya pemerintah kami dimampukan untuk dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dan melaksanakannya supaya ancaman pandemi gelombang yang kedua tidak perlu terjadi atau dapat terkendali. Biarlah kiranya tenaga kesehatan, dokter-dokter dan perawat-perawat juga diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan supaya mereka mampu untuk melaksanakan tugas mereka dengan tetap dalam keadaan yang sehat. Kami berdoa untuk proses vaksinasi yang masih berjalan, biarlah juga Tuhan boleh menolong supaya dapat berjalan dengan lancar dan seluruh rakyat Indonesia boleh mendapatkannya. Kami berdoa untuk pergumulan gereja-gereja Tuhan, GKI Pakis Raya khususnya, dalam rencana merenovasi gedung gereja kami yang sudah lama kami rencanakan, yang rencananya harus kami sesuaikan akibat situasi yang ada. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong supaya kebutuhan dana dapat tercukupi, supaya panitia pembangunan rumah ibadah juga boleh menyesuaikan dengan situasi yang ada, sehingga gedung gereja kami boleh direnovasi dan boleh memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan minggu dan syukur tahunan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Pakis Raya atau dengan menyimpannya di dalam amplop untuk kemudian membawanya ke gereja pada saat kita sudah dapat beribadah kembali di gereja. Kita akan melandasi persembahan kita dengan firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setiap Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Bapa di surga, terima kasih
Kami telah menerima banyak berkat dari Tuhan selama hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyatakan syukur kami atas semua berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon Tuhan berkenan menerima hidup kami dan persembahan yang telah kami kumpulkan ini sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mempersembahkan persembahan kami ini. Amin. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap kata dan karya
karya